Di sini kita mau melanjutkan video sebelumnya, bahwa di sini akan kita coba bagaimana caranya menampilkan isi dari tabel ke display. Nah, perlu kita ulang kembali. Coba ini kita tampilkan dulu isinya seperti apa di layar dengan perintah browse ini. Save and run. Maka akan muncul seperti ini. Nah, untuk keluar dari sini, Anda tekan tombol escape. Escape itu ada di sebelah kiri paling atas keyboard Anda supaya keluar. Nah, ini browse kita hapus. Nah, coba dulu kita tampilkan, kita ambil datanya. Kita ambil datanya untuk kita tampilkan atau kita cetak ke display ataupun ke printer. Nah, coba kita lakukan lagi select TMP TMP1. Lalu kita coba tampilkan isi data baris pertama. Tentunya kita mungkin perlu variabel. Ini kita bikin variabel dulu, lokal lc text1. Oke. Boleh seperti ini. Kemudian lalu kita isi lc text1 sama dengan, nah, titik kode tambah titik nama. Nah, karena harga adalah numerik atau bilangan, sehingga kita tidak bisa menampilkan langsung seperti ini. Maka dia akan error. Harus kita tambahkan perintah str, merubah data numerik menjadi karakter atau string. Nah, lalu nilai yang di lc text1 ini coba kita tampilkan ke display. Display ini addressnya adalah O22 display 1. Jadi O22 display 1 titik value sama dengan lc text1. Coba kita save and run. Tidak ada. O22 display 1 titik value TMP1 kode TMP1 nama. Oh, ini nama, ini ganti nama. Nah, di sini sudah ada muncul. Oke. Lalu kita baris kedua. Nah, karena baris kedua dan ketiga, kalau kita buat seperti ini, misalnya untuk pindah ke baris kedua, kita harus pakai perintah, namanya perintah yaitu skip. Skip ini artinya untuk pindah ke baris berikutnya, atau istilah lain lewatkan. Jadi dia lewat ke baris berikutnya. Nah, untuk pindah dari baris pertama, ini baris pertama, ke baris kedua, kita ketik perintah skip. Nah, lalu kita tampilkan perintah yang kedua. Lalu kita skip lagi agar kursornya itu nanti pindah ke
baris ketiga, record ketiga. Lalu kita tampilkan lagi. Nah, karena perintah ini berjalan dengan cepat, dieksekusi dengan cepat, perintah pertama, kedua, ketiga. Nah, nanti masalahnya adalah ketika kita belum sempat melihat tampilnya hasil dari perintah pertama ini, maka perintah kedua sudah tampil. Dan demikian juga perintah ketiga. Maka nanti yang seolah-olah terlihat kita adalah perintah yang ketiga. Nah, sebaiknya kita coba cara lain, kita tampilkan sekaligus, sekali tampil saja dia. Kita kumpulin dulu datanya, kita gabung dulu data baris pertama, gabung dengan baris kedua, gabung dengan baris ketiga, baru kita tampilkan. Jadi dia bisa tampil semua. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini kita hapus saja. Ini kita hapus saja. Coba ini kita hapus saja. Nah, LC tag 1 kita bikin dulu awalnya adalah kosong. Kita harus kasih nilai awalnya kosong. Sama dengan kosong. Oke. Di sini kita tambahkan seperti itu. Sama. LC tag 1 sama dengan LC tag 1 tambah sama halnya dengan yang di bawah, yang ketiga. Nah, LC tag 1 ditambahkan dengan dia sendiri, lalu tambahkan lagi dengan yang ini. Sama halnya dengan yang kedua. Yang pertama, nilai yang pertama ditambahkan dengan yang kedua. Di sini juga demikian. Nilai sebelumnya ditambahkan dengan nilai yang ketiga. Lalu di sini kita tampilkan hasilnya. O22 display 1 titik value sama dengan LC tag 1. Coba kita jalankan. Tidak muncul. Kode coba kita trace dulu ya, sampai sini aja dulu. Ini kita apa namanya, kita coba kita bikin di sini return. Jadi return ini adalah perintah yang di bawah setelah return tidak akan dikerjakan. Jadi kita nggak perlu misalnya buat remark satu persatu ya, karena mungkin terlalu masih banyak perintah. Jadi biar lebih hemat waktu, lebih efisien, kita coba return, simpan dan run. Oh, ini ada. Oke, mungkin di baris kedua kah? Coba ini kita. Nah, yang masalah adalah, oh ya, jadi rupanya kita harus lakukan dulu di sini go top. Go. Nah, ini select dulu dia. Lalu kita go top. Go top ini adalah supaya kursor itu pindah ke baris pertama. Karena waktu kita melakukan perintah append blank di sini, kursor berada di baris ketiga.
Sehingga nanti akan error ketika kita skip dia di sini padahal sudah ada di baris yang di bawah, paling bawah. Nah, gotok dulu di sini, lalu kita ambil datanya. Lalu kita skip. Kita skip, skip di sini satu kesatuan dengan ini, lalu seperti ini. Nah, coba kita lihat hasilnya. Oke, dia sudah muncul. Nah, hanya saja dia bersambung ini A001, kemudian Indomie goreng, kemudian harganya A002 ke kanan nyambungnya. Nah, kita mau nanti di sini terputus dia, langsung turun ke bawah. Begitu kan? Nah, kemudian ini pun langsung. Nah, caranya bagaimana? Ini hapus saja. Ini kita di baris kedua ini, sebelum digabung dia dengan data yang kedua, kita suruh dia turun ke bawah dulu. Di sini pakai perintah CHR 13. Di video berikutnya sudah kita jelaskan. Nah, di sini juga kita bikin CHR 13. Ini untuk baris supaya turun ke bawah. Nah, lalu kita jalankan, simpan dan run. Nah, lalu yang ini kan maju nih. Nah, harusnya kan begini, cantiknya begitu. Nah, jadi di sini karena baris pertama, kita nggak perlu bikin atau ini barangkali ya. Karena masih kosong sebenarnya dia. Atau baris pertama langsung aja ini. Langsung saja begini baris pertama. Karena toh masih kosong. Oke, simpan. Oke. Nah, kita lanjut lagi di sini. Misalnya kita nanti mau tambahkan di sini semacam garis putus-putus, lalu ada tulisan kode barang, kode lah ya, kode. Kemudian di sini ada nama, kode barang boleh, kode BRG. Lalu di sini ada nama, lalu di sini ada harga. Nah, ini akan kita jelaskan di video berikutnya. Oke, lalu kita cukupkan dulu untuk video sesi yang satu ini.